Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kajian lingkungan hidup kelas C. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi mengenai sejarah perundang-undangan lingkungan hidup dan jenis-jenis perundang-undangan lingkungan hidup. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sejarah hukum atau perundang-undangan dalam bidang lingkungan di Indonesia dibagi pada 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, masa Hindia Belanda, yang kedua, masa Jepang, dan yang ketiga, masa setelah kemerdekaan. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang ada sejak masa Hindia Belanda pertama kali diatur terkait perikanan, mutiara, dan perikanan bunga karang, yaitu Peraturan Gubernur Jenderal Hindenburg pada tanggal 29 Januari 1916. STB 1916 nomor 157. Salah satu yang diatur di dalamnya yaitu tentang melakukan perikanan terhadap hasil laut, yang dijelaskan sebagai tiap usaha dengan alat apapun juga untuk mengambil hasil laut dari laut dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda. Yang kedua, pada masa Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hampir tidak dikeluarkan. Hanya satu, yaitu Osamu S. Kenrei nomor 6, suatu peraturan terkait larangan menebang pohon agata, alba, dan balsam tanpa izin Bunseikan. yang ketiga yaitu pada masa setelah kemerdekaan. Pada dasarnya dalam periode sudah cukup banyak diterbitkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bidang lingkungan, namun masih bersifat sektoral. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 44 PRP Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Di periode ini juga telah hadir instrumen hukum yang secara kompleks dan menyeluruh mengatur lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau UU LH. Selanjutnya undang-undang ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup atau UU PLH. Dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Di Indonesia terdapat beberapa jenis perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Di antaranya, pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama bagi semua hukum di Indonesia, termasuk hukum lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan aspek agraria. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mengatur tentang pemberian izin lingkungan bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan bahan berbahaya dan beracun. Mengatur tentang pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun untuk menjaga lingkungan dari dampak negatifnya. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian.
pencemaran air, mengatur mengenai upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat banyak peraturan menteri yang ditetapkan untuk menjalankan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, seperti peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan taman nasional, pengelolaan hutan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, ketentuan hukum ini dibuat untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian video dari kami kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.